tahu endingnya kayak gimana. What? Apa ini? Salih. Oh. Pak, saya mau nanya, gimana Pak keadaannya Mas Alif? Katanya masuk rumah sakit. Iya Neng, cuman kesiram air panas, kakinya jadi agak luka tuh Neng. Ya ampun, kok bisa? Bapak, boleh ya Pak saya ganti teleponnya ke video call ya Pak ya? Ini video klip gue gak ngerti gimana nih. Yang gambar video geser aja gambar video. Ya tapi gue gak ngerti, cepetan pegang ini. Papa mau kamu hidup senang. Jangan nyusahin diri kamu sendiri. Ya. Alif mungkin bagus pekerjaannya. Tapi dia masih freelance. Ibunya sakit aja. Dia jual motornya. Ingat ah. Kamu bukan ABG lagi. Ya. Papa percaya kamu nggak akan kecewain Papa. Oke. Serahkan harta benda lo. Siapa itu? John. Hah? Dia bantu gue ditutup begini masa gue kenal. Kalau enggak, melukain muka lo. Wah, waduh. Itu kayaknya berantem beneran, Din. Bang, ngapain nih? Lepas enggak? Kok Didi? Lu siapa? Ikut campur lu. Lu siapa ya? Anak buah Pak Haji kan sih? Pak Haji. Gua mati lu. Bukan. Aduh. Kok Didi? Ya Allah. Haji, ayo kita tolongin Pak Haji. Kaki gue sakit. Ya alasan aja tadi gak kenapa-napa. Sumpah gue mau biar dosa bergedek dah. Itu kasihan kok Didi tuh. Ya tapi tangan sakit gimana dong? Tuh. Yaudah, Ijon sana duluan ya. Ya udah cepetan. Didi. Hah? Wah, tak beres nih. Gue harus tanggung jawab nih. Kok bertahan ya kok? Didi tenang aja. Ijon akan balas dendam ke preman yang udah nusuk Kok Didi. Ya nggak Pak Haji? Pak Haji mana lagi? Pak Haji kan jalannya lama dia sama kasihan. Nay. Kok di sini kok? Nay, kalau Koko ada salah maafin ya Nay. Ngapain si John? Halo? Ngapain orang lagi kerja nih? Wildan, tolong lo kasih tahu nomor telepon maminya Kok Didi ya. Ngapain gue nyimpen nomornya nenek? Kalau cewek cakep baru gue simpen. Ya udah nggak apa-apa, nomor itu aja. Yang single, demplon, cantik ya. Anggap itu mamanya Kok Didi. Soalnya Kok Didi lagi kecelakaan, dia ditusuk perampok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wadidaw. Kok Didi belum wafat. Belum, pokoknya kagak jelas. Belum mati gitu. Kok Didi belum mati. Ya gue pengen nyuruh lu ngasih tahu maminya. Ya. Ntar, gue izin dulu bentar ya. Udah Pak Haji, udah habis tuh, pulsanya habis lagi. Aduh. Gue mau ngomong juga belum.
Tos. Waduh, mulai lagi nih. Aduh, Mbak Natasha ini kenapa kok nggak balas-balas ya? Ya udahlah, yang penting kan aku udah laporan, udah kirim foto waktu Mas Alif lagi makan. Beres. Kentos. Iya, ada apa Mas? Tuh kan bengong terus, kenapa sih Tos? Mikirin apaan sih? Enggak mikir apa-apa kok. lagi nyari sinyal ini, aku nunggu kabar dari Nur. Kangen Mas. Oh, jangan aneh-aneh ya. Ini saya mau ngucapin makasih banyak loh. Kamu udah bawain kue, buah. Ini kue pasti mahal nih, saya tahu harganya nih. Makasih ya Tos ya, gak repot-repot. Ya jelas lah Mas, ini kan pembeliannya Mbak Natasha. Kalau saya mana mampu. Wow. Aduh. Ceplosan. Ini kue sama buah dari Mbak Natasha. Loh kok nggak bilang? Terus kenapa dia nggak ngasih langsung ke sini? Akhirnya. Wow. Natasha sampai segitunya nyuruh Kentos. Kenapa nggak dia sendiri ya? Jadi gue harus gimana ya? Apa gue benar-benar harus ngejauhin Mas Alif? Hah? Mas Alif? Ngapain nelfon lagi? Itu bisa di reset ulang gak sih? Gimana nih, kok gak ada kabar juga sampai sekarang. Kok Didi gimana ya keadaannya? Astagfirullahaladzim. Ya udah Inaya, kita terus berdoa aja. Insya Allah semoga Pak Didi cepat sembuh. Nah, Ibu, Serius? Ibu. ya Allah, kamu gak apa-apa nak? Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa, Bu. Lilis? Kok Lilis tahu abang ada di sini? Kangen dia? Sa aja Pak Haji. Enggak, Lilis teh tahu dari Wildan. Oh iya, Ibu udah dapat nih nomor telepon ibunya Ko Didi. Yaudah, Bu, Ibu kasih Naya aja biar Naya aja yang telepon ibunya Ko Didi. Berapa nomornya, Bu? Ini. Siapa sih ini? Halo? Siapa ini? Assalamualaikum, Bu. Ini, Waalaikumsalam. ini Ina ya. Inaya. Ini cewek yang ditaksir sama Didi. Bu, Naya mau ngasih kabar kalau Didi masuk ke rumah sakit. Anakku kenapa? Kenapa? Ada apa? Enggak, ibu tenang ya, Bu. Tadi teh ada yang mau jambret Nay, terus Didi yang bantuin Nay, tapi pasti bantuin Didinya malah ketusuk sama penjambret itu, Bu. Inaya, kamu jaga anak saya ya. Jaga anak saya. Saya ke sana sekarang. Di mana? Di rumah sakit mana?
Ini kita di rumah sakit Warna, Bu. Saya ke sana sekarang. Jaga dia ya. Jaga dia, tolong. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suster, kaki gue. Pasien atas nama Didi sudah selesai ditangani dokter. Jadi ke Didi udah bisa pulang. Ngapain sih? Sementara ini pasien sudah dipindahkan ke ruang rawat inap dan sekarang keluarganya sudah diperbolehkan untuk menjenguk. Tapi ibu dan bapak sebaiknya bisa membantu saya untuk melengkapi administrasinya. Saya aja sus, sebentar ya Bu ya. Baik, mari ikut saya. Iya sayang, Hai Mama, lagi ngapain? lagi santai, lagi baca majalah. Oh. Ma, aku pengen nanya deh. Mungkin gak sih Ma, kalau ada ya suatu cerita yang Mama gak ceritain ke aku. Misalnya tentang kehidupan kita dulu. Soal apa? Ya misalnya kayak kalau dulu kita tuh hidupnya susah. Sampai waktu aku bayi, kalian gak punya uang buat beliin aku susu. Natasha tahu dari mana? Apa dari papa? Sayang, itu semua nggak benar. Masa lalu kamu sebagai bayi itu kamu sangat berbahagia. Masa kecil kamu bahagia. Papa dan mama siapkan semuanya untuk kamu. Mana mungkin kamu kekurangan susu? Nggak bener itu. Lucu deh kamu pertanyaannya. Kenapa kamu tanya begitu? Ya enggak, ya aku kan banyak nanganin kasus rumah tangga orang, terus banyak rahasia di kehidupan rumah tangga orang ya. Ya aku jadi kepikiran aja bahwa kalau mungkin di dalam rumah tangga ya memang banyak rahasia. Kamu pasti dengar banyak cerita-cerita dari klien kamu ya. Natasha, kamu masih di situ? Oh iya mah, masih. Kamu sudah makan siang belum? Baru mau mah. Sekalian kamu ingatkan Andre, dia sudah makan siang atau belum. Kalau perlu kamu makan bareng sama dia. Kenapa mama ngomong gitu sih? Sejak kapan lagi mama akrab banget sama Andre? Ya kan gak ada salahnya kita baik sama orang, walaupun orang itu pernah jahat sama kita. People can change sayang. Lagi pula mama lihat Andre itu sekarang itu udah banyak berubah kok. Ya udah deh mah, ya udah. Nanti ketemu di rumah, oke? Jangan lupa salam mama buat Andre. Iya. Bye. Alhamdulillah ya Nay, kamu tuh gak apa-apa sama Ko Didi juga. Nay gak apa-apa kok Bu. Tapi Nay kepikiran Ko Didi. Gara-gara nolongin Nay, Ko Didi jadi ketusuk dan sekarang masuk rumah sakit. Nay ngerasa berhutang nyawa gitu Bu sama Ko Didi. Nay harus gimana ya Bu? Ya Allah, kalau gak ada Ko Didi tadi pasti Nay yang kena. Udahlah Nay, jangan sedih kayak begitu atuh. Ko Didi itu orangnya baik. Dia selalu menolong kita ya Nay. Dalam keadaan apapun pasti dia nolongin. Dan dia sudah berkorban untuk kamu. Gimana caranya ya Bu? Gimana caranya Nay membalas semua kebaikan aku Didi? Ya udahlah Nay, kamu gak usah stres. Yang terpenting ibu teh gak mau kamu itu berkorban untuk menyukai seseorang yang kamu gak suka.
Banyak cara kok untuk bisa membalas budinya. Aduh. Apaan tuh? Kedip-kedip. Waduh. Mainan apaan nih? Kok bisa ada di sini? Jadi kita rencananya kayak gimana lagi nih? Habis ini gue mau ke rumah Natasha. Oke. Biasa, gue mau ngambil hatinya Tante Lina. Nah, nanti pas gue lagi ngobrol sama Tante Lina, itu kesempatan lo buat masuk ruangan Pak Ian. Lo cari berkas-berkas penting perusahaan. Ingat, lo pahamin, jangan sampai salah ngambil ya. Oke. Tapi bro, kita juga mesti tahu situasi kondisi di sana kayak gimana. Kita mesti amatin dulu nih, di sana ada siapa aja. Oh, soal itu tenang. Kan gue udah pasang alat penyadap di sana. Nih. Gue dengerin, lu juga dengerin. Ada. Kok suaranya gitu sih, Ndre? Udah dengerin lagi. Dengerin. Ya ampun, rusak nggak ya kena air? Ya udah, disimpan aja deh. Nanti kalau ada non Tasya, tanya ke non Tasya. Kalau nggak tanya ke bapak. Diambil sama Bibi nih. Udah. Kak, kita langsung sana sekarang. Yuk, cabut. Lu nyetir ya? Ya, cabut. Gak cepet gak? Sabar. Lu dengerin deh. Oh jangan deh, lu fokus aja nyetir ya. Gue harus wanti-wanti nih gak? Jangan sampai ketahuan. Kalau sampai ketahuan, die. Kelar gue. Ya udah lu terus dengerin aja. Ada suara si Bibi. Iya Bu. Ini tolong bawain belanjaan saya ke kamar. Siap Ya. Bu, tadi ada sisa uang dari servis AC. Oh iya. Tuh Bu. Apa itu Bi? Kedip-kedip gitu? Gak. Lu kayak cepet gak? Cepet gak? Kasar. Sabar. Ini gue cepet. Lo mau nabrak apa? Nggak mau kan? Lu salip aja mobilnya, salip aja. Lu gimana sih? Nah. Tadi Bu, saya nemu di bawah meja makan. Saya simpen aja, takutnya ada yang punya. Udah gini aja deh. Biar aman, gua harus ngecoh Tante Lina. Oke? Iya. Bentar ya Bi. Andre. Halo Andre. Halo Tante. Tante apa kabar? Baik. Ini, Tante udah makan belum? Ini Tante baru aja dari shopping. Kenapa? Oh, Tante balik dari shopping. Enggak, ini kebetulan Andre sama Saga lagi makan di ini loh, tongseng yang terkenal, yang langganannya Pak Ian juga yang deket sama rumah. Dia lagi makan di situ. Tante mau nggak? Aduh, kalau kambing Tante nggak makan, takut darah tinggi. Lagian ngapain sih kamu repot-repot ngurusin makan segala. Ini kebetulan Tante juga baru aja makan sama temen-temen di mall. Wah, seru banget Tante kalau habis shopping sama teman-teman. Berarti sama Tante Rita juga ya? Ya, aku tuh kalau sama Tante Rita jadi inget almarhum Mama, Tante. Aneh banget sih. Tumben Andre ngajakin ngobrol basa-basi gini di telepon. Oh, Rita. Ya iya sih, ini juga baru aja ketemuan. Ibu kayaknya sibuk.
simpen aja dulu deh. Tante, Andre sama Saga main ke sana ya? Apa gak lo ini mau numpang toilet? Iya, iya. Tante, ini saya mampir ya. Si Saga kebetulan mau numpang toilet nih, ya. Oh, mau main ke rumah? Ya udah kesini aja. Ya Tante, terima kasih. Gak, ngebut gak? Ngebut gak? Ngebut gak? Ini gue udah bro, gue udah ngebut ini. Aduh, asli. Males banget gua. Gua tuh paling gak bisa yang namanya basa-basi gitu, gak bisa. Apalagi lu lihat sendiri kan, mukanya Tante Lina tegang. Males banget ya. Ya udahlah Andre, yang penting kalau bisa ngecoh Bu Lina, ya kan? Terus gimana nih? Hah? Gak, muka gua kelihatan tegang atau kelihatan enjoy? Panik. Panik. Panik lah, masa enggak? Enggak, bercanda. Udah ya. Mas Andre, mau ketemu siapa? Mau ini, mau... Ini. Tante? Dre, kok udah sampai sini aja? Kita baru aja telepon-teleponan. Oh, iya tadi pas lagi telepon-telepon kita lagi makan tongseng. Terus tiba-tiba kayak tongsengnya nggak jelas ya basi atau gimana. Terus si Saga langsung ini, kebelet kan lu? Hah? Sakit apa tuh? Aduh, iya Bu. Tadi kan abis makan tongseng. Iya. Mungkin karena dagingnya nggak fresh gitu ya. Jadi saya sakit karena nggak cocok kali Andre ya. Iya. Jadi kalau boleh Bu, saya ikut mampir ke toilet boleh? Oh gitu, ada-ada aja nih kalian. Ya udah, langsung aja ke toilet. Anterin dulu ya. Anterin. Ayo. Ayo Andre. Mas, toiletnya sebelah situ ya. Oke, Bi. Makasih ya, Bi. Mas. Ngapain? Oh, ini Bi tadi HP saya jatuh. Jadi saya ngambil. Ya udah, Bi. HP-nya jatuh. Perasaan tadi belum kemari. Udah. Tante, maaf ya kalau saya ngerepotin. Saya jadi nggak enak. Lagian Saga sih tadi makan tongsengnya heboh banget. Gak apa-apa, namanya juga kebelet. Tadi di mana ya? Masih sama Bibi atau sama Tante Lina ya alat penyadapnya? Gua harus cepat temuin ini sebelum alat itu sampai ke tangan Pak Ian atau Natasha. Tante, Natasha sama Pak Ian belum pulang? Oh, tadi mereka itu pergi berdua. Tadi sih Natasha bilangnya nemenin papanya ketemu sama temen lamanya. Ya udah, kalau begitu pasti pulangnya malam, Mbak. Iya. Duh, ditaruh di mana ya alat penyadapnya? Ini pasti kamar si Bibi. Simpan di mana ya alatnya? Sini kamu. Ayo silakan diminum dong. Ya Tante, terima kasih. Ayo. Gue yakin banget alat penyadap itu pasti masih sama si Bibi. Tapi ditaruh di mana ya? Aduh, mudah-mudahan si Saga bisa nemuin. Tante? Mungkin ada perlu apa? Nggak ada Tante, nggak ada perlu apa-apa.
Oh. Atau mau minum lagi ya? Mau ditambahkan sebentar kalau gitu Tante. Nggak usah, masih ada minum saga. Nanti biar saya minum aja lagi. Oh, gitu ya? Iya. Mendingan duit sama benda itu simpen aja di sini. Soalnya ibu lagi sibuk, banyak tamunya, nggak enak. Gua mesti keluar dari sini. Ih, kok pewangi ruangannya bisa ada di situ? Siapa yang jatuhin? Oh, aduh. Apa di sini ada hantu ya? Ih, berarti tiap hari kalau tidur di sini ditemenin hantu dong. Gimana Gak? Udah? Udah Bu. Maaf ya Bu, saya datang ke sini sama Andre malah ikut numpang ke toilet. Iya. Toilet bos lagi. It's okay. Tapi sekarang gimana keadaan perutnya? Hah, udah mendingan? Saya ada loh obat untuk sakit perut. Oh, nggak usah Bu, nggak usah. Alhamdulillah udah enakan sekarang. Iya. Ada? Nggak ada. Maksudnya? Nggak ada keperluan lagi kan? Nah iya, nggak ada keperluan lagi Bu maksudnya. Nggak ada keperluan lagi Tante. Oke, kalau gitu kita mau pamit pulang Tante. Nanti jangan lupa salamin buat Natasha, Iya, buat Pak Yan juga. Oke. Ya, hati-hati ya. Iya. Mari Bu. Mari Ya, Tante. mari. Hati-hati. Lu masa nggak nemuin sih? Lu ngapain aja dari tadi? Beneran, Dre. Gua nggak lihat. Tadi gua masuk ke kamarnya Bibi. Nggak ada juga di situ. Dre, kayaknya alat itu dipegang nih sama si Bibi. Tapi gua nggak tahu simpen di mana dia. Ya emang iya. Alat itu pasti masih di Bibi. Lu tau gak? Tante Lina tadi sempat curiga. Gara-gara si Bibi keceplosan bilang alat yang kedip-kedip. Ini kalau sampai Tante Lina cerita sama Pak Ian dan juga Natasha, die. Kelar kita. Udah. Ntar kita pikiran lagi aja, Andre. Malah sekarang kita break dulu lah. Ntar kalau Bulin ngeliat kita masih di sini, bisa curiga dia. Tapi lo harus mikirin ya. Iya. Pokoknya gimana caranya gua harus dapetin surat penting perusahaan, paham? Serahin ke gua. Ayo, mana lama lagi lo. Udah. Udah lo yang sabar kok. So, Mami. lo kok bisa jadi begini sih, So? Iya, Mi. Didi ini ngelindungin Inaya, Mi. Kamu kok sampai mempertaruhkan nyawa untuk perempuan itu sih, Su? Bener, Mi. Ini karena dia mencintai wanita yang dicintainya, akhirnya dia mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawa, Mi. Untung lo selamat, Su. Kalau enggak kan Amsyong. Amsyong temennya Puyung Hai, Mi. Siomay. Su, aduh. Gini aja deh, Su. Kalau memang lu cinta sama Inaya, Mami panggilin keluarga besar deh. Sekalian aja lu lamar si Inaya. Iya. Bener banget tuh, Mi. Ini si Ko Asu ini keren banget, Mi. John, kalau manggil gua Asu juga sih. Didi. Oh iya. Aduh. Udah buruan. Si Ko Didi langsung aja dilamarin sama Inaya. Keburu direbut si Alif. Alif? Siapa? Saingannya lu, Su? Iya, Mi. Alif itu cowok paling ganteng di kampung kita. Udah baik, ya. Anaknya jago ngaji, sopan. Pokoknya kalah dah penampilannya Ko Asu. Ko Didi. Aduh, John, omongan lo bikin gua drop. Udah sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini. Aduh. Sakitnya tuh di sini ya? Ini ginjal. Bukan, maksudnya seluruh badannya sakit karena dia kalah saingan sama si Alif. Tapi tenang aja Ko Didi, ya. Pengorbanan lu gak sia-sia. Lu itu udah superhero di matanya Inaya. Ijon yakin, setelah kejadian ini, Inaya akan makin cinta sama lu.
Amin. Semoga ya Mami. Semoga ya. Enggak ada semoga. Harus itu pengorbanan lu ini nggak boleh sia-sia. Makan depannya dikit. Biar seger. Lip, udah ngapa semelip, gue udah tua. Masuk enak banget ngeliatin orang tua kayak begini. Kesian dong sama bapak lu. Masa gue jadi nyuapin lu? Kan gue udah tua. Ya udah kalau babi kagak ikhlas ini. Ya udah nggak apa-apa. Begitu aja ngambek, bisa aja ngambek doang lo. Orang tua udah tua juga, adat jangan digedein. Duit banyakin. Mangap. Siapa sih lagi tuh? Mana dia, siapa ya? Lah, katanya suruh mangap, malah ngeliatin handphone bagaimana sih? Maaf. Baba maaf. Ya ilah tuh belepotan kan. Yalah tiba segitu doang cerewet banget. Kenapa telepon ada apaan? Ada berita apaan? Gue nunggu kabar si Lilis, bagaimana sih Didi kabarnya? Kenapa kok Didi? Wah, babak belur dihajar tuh. Preman apa katanya? Ditusuk lagian. Ilang ngeri banget darahnya pengalir kemana-mana. Bagaimana kejadiannya? Maksudnya dia nolongin si Inaya. Tapi sama preman-preman tuh ribut ceritanya. Besar-besaran. Makanya babak belur. Nolongin kenapa? Kan dia mau dijambret. Jadi nggak sampai ke jambret. Keburu keturungan. Begitu. Astagfirullahaladzim. Terus Inaya gak apa-apa tuh, Be? Ya Inaya sih kayaknya ya nggak tahu dah apa jadi bahaya apa kagak, tapi kayaknya enggak tuh. Oh, kok Didi doang berarti yang tusuk ya? Cuma Didi doang ditusuk. Untung Inaya ada si Didi. Tapi gue lebih khawatir sama si Lilis kayaknya tuh. Apa hubungannya sama Lilis sih? Orang Inaya sama kok Didi tiba-tiba ke Lilis lagi. Ya udah gue maaf, mungkin gue salah ngomong kali. Tiba gitu aja lu air muka ditekuk. Gatel. Nih, lu makan nih. Lagi sakit nggak boleh. Lagi sakit makanannya punya orang sakit, bukan punya orang yang sehat. Gua lupa. Namanya orang lupa kagak inget. Terus tidur. Ngantuk. Terus bobo anakku sayang. Sana. Coba si Alif, kalau gue direstun kawin sama si Lilis. Nah, si Alif bisa kawin sama Natasha. Beres kan tuh urusan, nggak bebelit-belit. Aduh, mana sih Bang Ijon? Lama banget jemputnya. Jam berapa nih? Admin kantor ngapain chat gue? Kita rekap invoice acara villa kemarin belum dikasih ya? Kita butuh sekarang buat masukin laporan. Aduh. Mana ya? Aduh aku bisa lupa sih. Aduh ayo dong Git inget. Gue taruh mana ya? Oke Mbak, nanti saya kirim ya semua invoice-nya setelah saya pulang dari Ubi. Gua cariin lu di sini. Gue lagi mau ngurusin invoice nih. Udah sih gua aja yang ngurusin voice-nya, terus gua kasih ke lu ya. Serius, beneran ya lu yang urus. Soalnya admin kantor tuh bawel banget. Sebelum lu ngasih ini pasti lu bakal dibawelin. Ya, bawel kayak lu. Ntar gue yang ngurus, lu tenang aja. Itu sih, belin banget tuh cowok. Aduh, gue belum kasih ke admin lagi. Harusnya tuh si Saga yang ngurus dan kasihin. Ini pasti nih Saga belum kelar. Gue bilang aja lah Saga yang urus. Invoice-nya yang urus Saga. Lo coba tanya deh. Aduh, apalagi sih ini admin bawel banget. Hah? Kamu aja yang hubungi dia ya. Ditunggu sekarang. Thanks. Harus
Terus gue gitu yang ngubungin Saga. Males banget sih. Ya elah. Itu cewek ngapain nelfon gua? Jangan gua lagi di muka. Halo. Halo. Gak, lu gimana sih? Ini pasti invoice kemarin lu belum kasih ke admin ya? Invoice apa? Gak, lu gimana sih? Katanya lu semua yang ngurus. Ini orang admin tuh udah ngubungin gua terus, tau gak? Tau gitu gua sendiri deh yang ngerjain. Ya lagi, itu masalah sepele kayak gitu doang, lu sampai bawain gua kayak gini. Ntar gua kasih di kantor. Ribet banget sih lo Git ah. Saga, gak. Mana invoice-nya? Kan gue udah kasih ke admin. Udah lama sih. Lu kali yang rese. Katanya kalau lu yang ngerjain bakal beres semuanya. Taunya lelet-lelet juga. Tau gitu gua aja semua yang ngerjain. Kelar. Udah kelar. Ya cewek kenapa sih? Stres atau apa ya? Berantem kali sama pacarnya? Heran gua. Saga. Itu kita kenapa? Tahu udah nggak jelas. Yaudah, ke ruangan gue ya. Ada suatu hal yang harus lu dengar. Oke? Gak, duduk deh. Apaan sih? Sebentar. Coba lu dengerin. Lu dengerin. Kok dangdutan sih? Iya kan? Ada suara dangdut kan? Menurut lu gimana? Menurut gua ya, itu alat sadap masih ada di pembantu itu, Andre. Belum diambil sama Tante Lina. Tapi kalau menurut lu alat penyadap yang kita taruh, mereka tahu nggak ya? Kalau itu dari... Itu kan kedengeran dangdutan ya? Gue yakin sih Tante Lina belum tahu ya. Soalnya ya kalau tahu nggak mungkin lah. Sampai suara dangdutan kayak gitu. Buktinya kemarin pas kita ketemu, Tante Lina biasa aja kan? Gak ngomong apa-apa. Benar nggak sih? Ya juga sih. Yaudah, kalau gitu pusing gua. Kalau gitu menurut lu langkah apa lagi yang harus kita ambil? Pokoknya aku pasti akan selalu jagain kamu. Karena dalam botol ini aku bisa ngebayangin waktu Nur lagi bahagia menari-nari di waktu senja di Pulau Bali. Kit. Apa sih dia ngomong sama Toples? Kayaknya Kentos lagi halu tingkat tinggi tuh, Mbak. Aku dengar lo ngomong apa itu. Tos, ngapain sih? Gila ya? Wow. Tos, Ya, Mak. jangan sampai teman-teman kantor lihat loh kamu ngomong sama tuh Toples. Kamu kan tim saya. Hah? Malu loh saya kalau kamu gila. Wow. Ini mesti lo ini bikin gosip. Enggak kok Mbak Nak, saya tuh nggak gila, saya masih waras. Malahan, Kentos tuh lagi happy banget. Nih, Kentos dapat oleh-oleh dari cahaya hatiku, baby gemoy, si Nur. Pengen. Itu happy? You happy loh.
Kontes happy banget. Bahagia aku nggak terkira Mbak mendapatkan hal seperti ini dari Nur. Aku yakin Nur pasti sangat memikirkan masak-masak. Hal istimewa apa yang akan diberikan kepada aku. Inilah hasilnya. Seonggok kerang. Kalau mau ngeliatin tuh ya orangnya. Masa ngeliatin begituan? Cupu. Culun. Kalau cuma ngeliatin orangnya Mbak, itu nggak out of the box. Kalau hal seperti itu Mbak, sudah di luar alam bawah sadar saya. Kalau ini kan beda. Ya gak? Sini. Sini. Asal Mbak Nat tahu ya, cowok kalau dikasih hal-hal seperti ini, suatu benda yang istimewa, itu senengnya bukan main loh Mbak. Happy banget. Tahu nggak kenapa? Tanya dong. Kenapa? Karena kalau cowok itu lagi kangen sama pasangannya dan nggak bisa ketemu, benda inilah yang mewakilkan keberadaannya. Iya. Oh, so sweet. Mbak, kita jadi meeting kan? Jadi. Yuk. Ayo. Meeting ya? Iya lah. Ya udah, tapi saya izin keluar dulu ya Mbak ya. Bentar doang. Cowok kalau lagi bucin di luar nalar banget ya Mbak. Dikasih gitu aja seneng banget. Bu, itu kamu mau ngantar buat Ko Didi? Iya, ini teh Nay habis nyiapin makanan yang sehat-sehat buat Ko Didi supaya dia cepat sembuh, bisa pulang ke rumah. Ya Allah, sampai segitunya. Sebenarnya Nay teh hanya ngerasa bersalah aja sih, Bu. Dan Nay nggak mau banget ngulangin kesalahan yang sama waktu itu ngasih pepes jamur ke Ko Didi sampai dia sakit. Oh, terus kamu nggak mau kirim buat si Alip? Ini Nay udah siapin lebih kok buat Mas Alif juga. Masya Allah. Nay teh jahat gak sih Bu ke Ko Didi? Kenapa tuh kamu ngomong kayak begitu? Ya, Nay teh nggak pengen aja Ko Didi naruh harapan ke Nay, sedangkan hatinya Nay kan. Maksudnya kamu ke Alip hatinya? Ya tapi Mas Alifnya teh juga ada yang merhatiin. Dia kan deket banget sama Mbak Natasha. Udah tuh, kamu tuh jangan pesimis kayak begitu. Jodoh itu di tangan Allah. Yang penting kita ikhtiar, usaha, doa. Ya. Udah sana, kamu antar dulu makanannya. Ya udah, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Ya, Mbak, ini kliennya minta di cancel ketemuannya. Padahal tadi minta buru-buru ketemu. Ya reschedule aja, susah banget. Oke Mbak. Yang mana ya yang cocok ya? Mbak lagi hobi sama tanaman ya? Enggak. Oh buat ngasih seseorang ya. Yes. Mau ngasih siapa Mbak? Ada aja. Tumben-tumbenan banget lihat tanaman kayak gitu. Nah, kamu, ayo apa yang mau Mbak? Ayo, Mbak, mau kemana Mbak? Ikut aja. Buka. Ayo, nggak usah bingung. Alip,
Ininya sakit siapa sih? Ya kenapa Babe gelendotan di Alip sih? Lu ngapa mau aja nyentuhin gua? Karena kalau nggak mau dikatain anak durhaka lagi sama Babe. Mana sih? Pelan. Mas Alif. Aduh, lihat tuh ya. Si Nay ngerepot-repotin aja bawa kayak beginian ah. Iya nggak apa-apa Mas Alif. Lagi pula kan Mas Alif lagi nggak bisa ke warung seperti biasa beli lauk. Iya. Ini ngomong-ngomong dari Lilis. Iya Pak Haji. Aduh, Lilis tahu banget kalau gue masih lapar. Makasih banget ya Neng. Bukan buat Babe, ini buat Alip. Kan tadi deh. Ya buat siapa ya sama aja kan pernah jadi makan cepot. Iya Neng, tolong urusin si Alip punya orangnya susah banget dibilanginnya Neng. Iya Pak Haji. Bukan suster, bukan. Susah. Ya tolongin Neng. Terus dirusin ini terus tangannya masih Abi. Astagfirullahaladzim. Aduh, apa? Ya Neng ya. Iya Pak Haji. Maafin Nay si Babe tuh emang. Iya nggak apa-apa kok. Ini banyak banget nih Nay. Buat Alip sama Babe mah cuman satu rantang juga cukup nih sampai 2 rantang begini. Ini teh sebenarnya satu lagi buat Ko Didi. Oh, Ko Didi. Iya. Ko Didi gimana kabarnya? Alhamdulillah membaik Mas Alif. Udah dirawat. Terus juga ya udah sehatan lah. Ya Mas Alif kemarin dengar kabar Ko Didi dari Babe. Cuman belum bisa nengokin ke sana nih lagi sakit begini juga. Paling Mas Alif bantu doa deh biar cepet sembuh. Amin. Masih nyeri ya Mas Alif ya? Nyeri sih udah berkurang, cuman kalau misalnya kayak ini jalan lapak nih masih agak sakit. Waktu pas pertama kali kesiram tuh Nay, aduh panasnya sampai nggak kuat. Makanya lain kali teh lebih hati-hati ya Mas Alif. Iya Nay. Ko Didi tuh orangnya baik banget ya Nay. Semuanya dia bantuin untuk kamu. Bahkan sampai terakhir dia gak peduli soal nyawanya buat nyelamatin kamu. Subhanallah. Gak usah dibahas lagi ya Mas Alif. Yang penting alhamdulillah Nay gak apa-apa. Ko Didi juga udah dalam masa perawatan. Jadi semuanya baik-baik aja. Mbak, yakin mau jenguk orang bawah itu? Emang kenapa sih? Emang nggak boleh? Kenapa sih? Ada yang salah? Gue baru pertama kali lihat orang jenguk bawa gituan. Apa emang ada aturannya? Mbak, aku tunggu di luar aja ya. Soalnya ini loh, admin kantor telepon terus nanyain laporan acara kemarin. Ya udah, tapi ntar nyusul ya, masuk. Iya Mbak. Bantuin aja ya Mas Alif ya. Gak usah. Beneran gak apa-apa Mas Alif. Waalaikumsalam. Hah? Kayaknya saya ganggu ya. Enggak Mbak, enggak ganggu sama sekali. Ini apa? Nay mau bantuin Mas Alif makan tadi soalnya tangannya kan masih sakit. Iya ini si Naya udah bikinin makanan banyak banget, baik banget. Tadi mau disuapin cuman gak usah deh Nay. Saya masih bisa pakai tangan kiri kok. Iya. Duduk Nat, duduk. Natasha, dari kemarin tungguin Mas Alif akhirnya datang juga. Makasih ya Neng. Oh iya, maaf soalnya itu lagi baru sempat Pak kesini jadinya. Nggak apa-apa, udah datang udah bagus. Berarti itu masih cinta namanya begitu Neng. Oke, cinta-cintaan apaan sih?
Diam aja ngapa lu? Duduk nih tuh, ada bangku kosong. Ini saya bawa tanaman lidah buaya. Bisa taruh mungkin di kamar Mas Alif. Gue aja yang megang. Baru lihat di tahun kita cakep banget begini nih. Iya, biar kagak dikedoin sama Babe. Iya, lidah buaya kan banyak manfaatnya, bagus juga buat kesehatan, Pak. Bapak baru tahu, Neng, kalau gitu banyak manfaatnya. Terima kasih banget, terima kasih. Maksudnya taruh sana dulu baru ke sana. Enggak bisa. Jadi sana juga? Ya kalau gitu kita taruh sana. Ya mungkin kalau tanamannya udah bosen, Mas Alif bisa potek, bisa buat itu nyembuhin luka bakarnya biar cepat sembuh. Iya Mbak, di kampung kita teh sebenarnya juga banyak lidah buaya. Cuman nggak di kamar, disimpannya teh di karangan rumah gitu. Oh. Permisi. Mas Alif. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya. Lah kok buru-buru? Ya duduk dulu. Kita mau meeting kan? Hah? Meeting? Meeting. Saya permisi dulu. Ayo kita meeting. Ya. Mas Alif makan ya? Mas Alif kalau gitu Nay juga pamit pulang ya. Mau kemana ya? Mau jengukin kok nanti di rumah sakit. Ini makanannya Nay pisahin dulu ya, nggak apa-apa di belakang. Bentar ya Mas Alif. Suasana tadi kenapa jadi canggung ya? Jadi nggak enak deh sama dua-duanya. Ya, Dek, kasus harta warisan yang kamu tangani sudah sampai di mana? Baik Pak Yan, mengenai kasus harta warisan semua sudah beres. Tapi ini saya mau mempresentasikan ke Pak Yan kasus baru. Ini kasus yang lumayan sulit Pak Yan karena di sini ada uang nasabah senilai 12 miliar yang tiba-tiba hilang di Putra Bank. Mas Dani gimana? Oh iya Pak Yan, semua data dari klien sudah kami terima juga. Oke, jadi ini kasus tolong kalian tangani ya. Kamu dan tim kerjakan yang bagus seperti biasa, oke? Baik, Ya. siap. Terima kasih Pak Yan. Iya. Ayo masuk. Permisi. Kenapa? Nyun sewu Pak Yan. Ini berkas yang harus Pak Yan tanda tangani. Terus, kamu Natasha sama kita kan ada meeting sama klien. Kok ada di sini? Kalau itu, tadi saya lagi di jalan dikabari klien katanya mau dibatalin dulu pertemuannya hari ini. Jadi Kentos balik ke pengadilan, ngambil berkas, terus balik ke sini. Saya nggak tanya kegiatan kamu. Sekarang Natasha kemana? Nyun sewu Pak Yan, saya nggak tahu. Emang belum balik kantor ya? Nggak tahu? Enggak Mas. Nggak tahu beneran? Anak mau macam apa kamu? Masa bosnya pergi nggak tahu? Ya udah, taruh meja. Nanti saya tekan, ya. Anji Pak. Nih, tadi saya lihat sekitar jam 11, 3 jam dari sekarang dia itu ada di, lihat Pak Yan, rumah Alif. Natasha, ngapain sih dia buang-buang waktu ke sana? Dapat Alif terus. Ampun saya. Katanya sih Pak, Alifnya sakit Pak, jadi Natasha sering ke sana. Saya nggak peduli sakit atau nggak sakit. Tapi ngapain dia mondar-mandir ke sana? Ya, dan di GPS yang saya pasang di mobilnya Natasha itu ada notifikasi riwayatnya kalau dia sering banget ke rumah Alif. Bahkan
selesai di acara villa tempo hari lalu, dia itu pulang nggak ke rumah, tapi pulangnya ke rumah Alif, Pak ya. Dek, kalau monitor terus dia. Laporkan saya, gerakan dia kemana. Apalagi jangan sampai dia tempatnya mediator itu lagi, ya? Baik, Pak ya. Wow, gokil. Aku harus buru-buru ngasih tau Mbak Nat nih, kalau nggak bisa ciloko. Bos! Lu gimana sih? Udah, terus aja. Harus jalan bener dong. Terus aja. Itu si Kentos ngapain sih ribut-ribut? Ada apa tuh, Gan? Enggak apa-apa, enggak apa. Si Kentos dengerin gaya obrolan tadi. Aduh, gimana toh ya Mbak Nat, kok nggak diangkat teleponnya? Kita juga nggak bisa diangkat, ngomongin apa toh ya di mobil tuh. Wow. Stop! Stop! Stop, 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 stop. Hop, 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 hop. Mbak Nat, Mbak Nat, Mbak Nat. Mbak Nat, keluar Mbak Nat. Ngapain sih, Tos? Kamu tuh ngapain sih? Ngapain sih? Lu gila apa ya? Hampir aja ketabrak. Ini berita penting loh ini. Saya ada info. Saya dengar tadi barusan, Mas Andre masang GPS di mobil ini, Mbak. Masang GPS? Iya beneran, Mbak. Masa sih? Nih ya, saya dengar langsung, Mbak. Kalau selama ini ternyata Mas Andre masang GPS buat bisa ngikutin Mbak Natasha kemana aja. Di mobil ini, Mbak. Ya cari dong. Iya, Kit, bantu nyari, Kit. Ayo. Nah, ya. Gila kan Kamu dia dalam, ya? kamu dalam. Nah ya. Ada nggak? Belum, Mbak. Ada nggak, Tos? Belum nemu, Mbak. Enggak, belum. Mbak, ada nggak? Mbak, aku ketemu GPS-nya. Hah? Ini manusia bener-bener gila ya. Kesabaran saya udah habis banget sih buat dia. Aduh, banget. Tos. Wow. Wah, ciloko Kit ini, Kit. Bisa perang dunia ketiga ini, Kit. Terus kita harus kayak gimana dong? Enggak gimana-gimana. Aku mau ngomong juga mau ngomong apa. Aduh, gimana ini ya? Aduh. Tos, tapi aku penasaran, Tos, pengen lihat. Kamu penasaran? Sama. Tapi kan ngeri, Kit. Coba kita ikuti, tapi tetap harus kita nyari aman. Kita jangan deketin zona merah, ya? Oke, siap-siap. Sudah kalau gitu gue bawa mobil dulu ya ke dalam ya. Hei! Udah biarin aja, Kit. Aduh, sempet-sempet nah. Ada satpam. Hei! Oke, ya udah. Gitu aja. Ya. Tolong selesaikan kasus ini secara tuntas. Karena ini sudah nyebar kemana-mana, ya. Baik, Pak Yan. Siap, Pak. Hei, Nat. Nat. Datang kok marah-marah sih? Masih bagus nggak aku tampar dia? Nat, kamu kenapa sih? Kenapa? Dengar lu penjelasan aku dong. Saya yang harus nanya sama kamu. Maksudnya apa? Pasang GPS di mobil saya? Gini, Nat, gini. Dengar ya. Kasih aku kesempatan buat aku jelasin. Nggak usah basa-basi. Jawab aja. Kenapa? Lo pasang tuh GPS di mobil gue. Nat, papanya suruh Andri pasang GPS ke mobil kamu. Buat apa sih, Pak? Iya, biar papa tahu kemana kamu pergi. Emang Papa nggak percaya sama aku? Sejak kamu kenal sama mediator itu. Dan papa tahu kamu sering mondar-mandir ke rumahnya, iya kan? Benar kan? Ya emang kenapa kalau misalnya aku ke sana, ketemu dia, ke rumah dia, kenapa? Kamu ini perempuan. Gak pantas perempuan nyamperin laki-laki terus-menerus. Kit,
Kok Mbak Nat ngomong kayak gitu? Ini sebenarnya what happened apa toh? Kok gini banget? Perasaan tadi masih baik-baik aja deh, Tos. Orang Mbak Nat itu tadi abis ngasih lidah buaya. Apa? Ngasih lidah buaya? Gini kan bisa ya, ngapain nyendel toh ya? Apalagi kamu sudah punya calon tunangan. Apa bagusnya si mediator itu? Ya. Kalau papa lihat perhatian dia sama kamu tuh nggak sebesar kamu dan dia. Dia bahkan sebatas kerja. Jawab dengan jujur, bener nggak omongan papa? Bener nggak? Oke. Tenang aja. Mulai sekarang aku nggak akan ke sana. Are you sure? Iya. Apa? Udah puas kalian berdua? Jangan sekali-sekali ya, coba-coba lagi. Awas. Natasha. Natasha, makan malam yuk. Kok nggak ada suaranya ya? Natasha? Pasti ada apa-apanya kalau dia diam gini. Apa terjadi sesuatu di kantor ya? Tadi dia pulang kantor langsung ngurung diri. Telepon papa aja ya. Kantor Lina. Halo Tan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dre. Ini Tante ganggu nggak ya? Enggak. Tante nggak ganggu kok. Ini Andre lagi mau main golf, Tante. Gimana? Oh, ternyata kamu rajin olahraga juga ya? Enggak, ini Tante mau tanya. Tadi kira-kira di kantor ada kejadian apa nggak ya? Ini kebetulan Natasha itu ngurung diri di kamar, nggak keluar-keluar. Tumben banget dari jam 3 dia nggak keluar sampai sekarang. Oh, iya. Kalau soal itu memang hari ini Natasha itu ada janjian meeting sama klien. Tapi tiba-tiba kliennya itu batalin gitu aja Tante. Makanya mungkin Natasha bete-nya di situ Tante. Padahal Natasha udah OTW loh. Oh, bad moodnya karena itu kali ya? Memangnya ada apa ya Tante? Nggak tahu juga kenapa ya. Nggak biasanya loh dia kayak gini. Tadi Tante tuh ngajakin makan malam, tapi nggak ada jawaban. Jadi ya Tante khawatir sama Natasha. Kalau sampai dia nggak mau makan terus gimana ya jadinya ya? Tante, besok kan dari libur. Boleh nggak Andre kesana buat masak? Hah? Memangnya kamu bisa masak? Bisa dong. Andre ini kan anak rumahan. Jadi kalau di rumah selain kerjaan yang ngurusin pekerjaan di kantor ya kadang masak juga Tante. Ya udah kalau gitu sampai besok ya. Oh iya, jam berapa kamu ke rumah? Besok mungkin jam 10 Tante ya, jam 10 pagi. Gimana? Ya sudah kalau gitu. Oke, sampai besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tante, terima kasih. Padahal besok hari libur. Udah janji gue sama teman-teman gue mau party. Coba deh, gue telepon Ruli dulu. Maaf ya, Ma. Lagi capek banget sama semuanya. Kayaknya emang cuman Inayah yang ada di hatinya Alif.
gak pernah ada gue di sana. Natasha salah paham gak ya lihat gue sama Inaya tadi. Tadi dia langsung buru-buru pulang. Lihat mukanya langsung gak enak gitu. Aduh, gue jadi ngerasa bersalah banget sama Natasha. Hai, anak saya ini sudah mempertaruhkan nyawanya buat kamu. Jangan kecewain dia ya, Naya. Ya Allah, apa yang harus Naya lakukan? Apa Naya harus mengubur perasaannya untuk Mas Alif? Dan memberikan Ko Didi kesempatan. Naya pasrah kepadamu ya Allah. Naya mohon petunjukmu. Kepada siapa hati ini harus Naya berikan? Kaulah yang maha menentukan. Amin. Ternyata gue selama ini beneran cuma buang-buang waktu mikirin orang yang gak mikirin perasaan gue. Git, gue anterin lu ya. Gak usah repot-repot, gue bisa kok balik sendiri. Ayang beb kita, Pangeran Ijon udah tiba nih. Yuk kita naik kereta kencana. Pangeran Ijon anterin kamu pulang Ayang beb. Gak usah. Saya kan udah bilang sama abang, saya gak mau naik motor abang lagi, ngerti? Aduh Ayang beb, kalau Ayang beb gak naik kereta kencana ini pulang, nanti siapa yang nganterin kami yuk sayang? Dia pulang bareng sama gua. Kenapa? Sakit. Syukurin lu, emang enak lu. Dasar roti sobek. Lu berdua kenapa sih? Rese dua-duanya. Ayang beb Gita yang cantik kayak anak itik. Kamu masih marah sama Pangeran Ijon? Lo gak usah munculin muka lo depan muka gue lagi ya. Gue bisa lapor polisi lo, karena lo udah nguntit gue. Ayang beb, kok di review sekarang ngomongnya lo gue sih? Terserah gue, gak usah ngikutin gue lagi. Lo juga. Ayang beb Gita. Terima kasih, Sus. Wah, alhamdulillah Ko Didi udah bisa pulang hari ini. Saya lebih bersyukur lagi Bu Lilis kalau si Inaya itu mau bertanggung jawab sama Asu. Aduh, gimana ini teh? Bu Lilin kan maunya aku nerima Ko Didi. Malahan dia kayaknya kepengen aku nikah sama Ko Didi. Ding, gimana ya? Saya itu sama Nay merasa utang budi banget sama Ko Didi. Gara-gara Nay Ko Didi jadi begini. Tapi insya Allah kita berdua mau bertanggung jawab untuk ganti rugi nanti. Bu Lilis, udah. Kan udah saya bilang. Jangan dipikirin. Ya, gak usah. Bercanda Bu Lilis. Asuhnya. Didi nih. Gini Bu Lilis, si Didi ini kan anak kesayangan saya. Samalah seperti Nay anak kesayangannya Bu Lilis. Sebenarnya sejak pertama ketemu sama Bu Lilis, saya sudah merasa kayaknya kita bakal besanan.
Ya kalau soal materi mah nggak usah dipikirin, Bu. Maksud saya masa depannya Inaya sama Didi. Aduh. Di, so kenapa? Enggak. Mami, kenapa ngomong ke situ sih nih? Ini kenapa? Iya udah. Enggak apa-apa. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya, biar kok Didi istirahat ya. Ya udah yuk. Ayo, kasihan harus istirahat kok Didi. Iya. Iya, yuk. Berat ya, Nay? Lumayan kok. Nggak udah bisa bantuin. Oke. Pokoknya gua nggak boleh gagal. Gua nggak boleh ngelakuin hal yang sia-sia. Biasanya kan kalau hari-hari gini, klien selalu main golf sama kliennya. Ini kesempatan gua buat ngambil penyadapnya. Halo Tante. Tante, ini Andri udah di depan rumah ya? Oke. Terima kasih Tante. Mas Andre? Bibi, gue yakin banget nih. Pasti si Bibi masih nyimpen penyadapnya. Kenapa Mas? Kok bengong? Saya mau ngambil penyadapnya. Maksud saya, ini saya bawa penyedap ya. Saya bawa penyedap, ini ada sayur-sayuran, ada jagung, ada spaghetti juga. Terus ini nanti buat masak nanti ya, Bi. Oh, ya udah, saya bawa ke dalam ya. Ya. Hampir aja aku keceplosan. Andre? Tante? Iya. Apa kabar Tante? Baik. Ya. Andre makin lama makin sopan aja sikapnya. Jadi baik gini sekarang. Loh, Andre? Payan tumben di rumah. Payan nggak ini main golf sama klien? Enggak, kan kamu datang. Katanya mau masak sama istri saya. Saya pengen nyicipin masakan kalian. Iya. Terus kliennya Payan gimana? Oh, mereka paham kok. Nggak usah dipikirin. Yang penting kita bisa lebih akrab kan? Ya? Ya Payan. Ayo kalau begitu, Ya. masuk yuk. Ada Pak Ian lagi. Makin kacau nih. Oke. Gua harus ngubungin Saga. Andre? Ya. Ayo. Ya, silakan Pak Ian. Ayo. Si Andre ini gak bisa ngeliat gua meet time bentar apa ya? Mesti kerja aja terus sama dia. Susah lagi nih. Udahlah, gimana lagi? Gua mesti kerjain. Tujuan gua udah dekat. Oke bro, OTW.